Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu dosen Ibu Ulfah Melida MPD serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatur Rojak NIM akhir 034, Ihsan Selamaddin Masyah NIM akhir 045. Selanjutnya saya akan mulai presentasinya. Saya akan menerangkan tentang pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian, yaitu saling berhubungan, saling terkait, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya tidak dapat berubah-ubah, tidak dapat diubah-ubah. Selanjutnya menurut Fowler, yang pertama, dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian. Dan yang kedua, unsur-unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. Yang ketiga, hubungan di antara unsur-unsur tersebut bersifat tetap, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat berubah. Yang keempat, dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Merupakan suatu sistem pengetahuan. Yang selanjutnya, sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama logos. Logos artinya rasionalitas atau penalaran. Dan yang kedua pathos, yang artinya yaitu penghayatan. Dan yang ketiga ethos, yang artinya kesusilaan. Selanjutnya pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang paling umum yang menggunakan usaha mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebijakan. Pengertian sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda sistem yang lain, dan suatu sistem filsafat harus komprehensif. Artinya, tidak ada suatu hal yang ada di luar jangkauannya. Jika tidak demikian, sistem filsafat akan hanya mengandung realitas dari satu samping dan tidak memadai. Suatu sistem filsafat dikatakan memadai jika mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala. Sistem filsafat merupakan hakikat dari Pancasila. Pengertian dari sistem itu tersendiri adalah bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat, atau ingat objek material filsafat adalah segala yang ada. Dan untuk mengetahui bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut. Penjabaran filsafat terhadap Pancasila. Pertama, objek filsafat. Yaitu pertama, objek material adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta.
2. Metode filsafat. Metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berpikir untuk menemukan hakikat. Jadi di sini bukan berpikirnya, tetapi cara menemukan hakikat atau metode menemukan hakikat. 3. Sistem filsafat. Setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem. Artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya. Misalnya, psikologi merupakan kebulatan tersendiri, terpisah dan berbeda dengan antropologi. Demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain. 4. Sifat universal filsafat. Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat dari penjumlah yang kecil atau kolektif, dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas lagi, hingga kepada umum seumumnya atau universal. Dengan uraian yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang ternyata cocok diterapkan kepada Pancasila, ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa Pancasila benar-benar suatu sistem filsafat, yaitu sistem filsafat bangsa Indonesia. Nama Indonesia ini ditambahkan karena objek materialnya seperti telah diutarakan di muka adalah dari bangsa Indonesia tersendiri. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan presentasinya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kemudian kami akan membuka tanya jawab di WA group. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.